Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto ke depannya. Nah, kedatangan Kashin Koji memanglah menarik untuk ditunggu nakama. Semua fans pada percaya bahwa Kashin Koji itu akan memainkan peran besar dan menjadi cover inti dalam beberapa chapter mendatang. Hal ini lantaran ya dia itu telah dikonfirmasi menjadi salah satu bagian orang yang paham tentang Togedama, kunci ini untuk menyelamatkan Sasuke itu. Dia di masa lalu sudah pernah melihatnya dan itu sama persis nih. Kalau ngomongin soal Kashin Koji sendiri itu terbilang menarik karena beberapa hal itu akan saling berhubungan dengan Orochimaru, kaburnya dari Ishiki, bertemu dengan Boruto dan juga pelatihan dua teknik Boruto yang diprediksi dari Kashin Koji tersebut loh, Uzuko Vortex dan juga Flying Raijin Thunder tersebut. Singkatnya, dia itu istimewa teman-teman. Hingga Boruto chapter 12 kemarin dan akan menuju ke 13-nya ini, Kashin Koji itu sudah menerima takdirnya sendiri bahwa sejak awal ini orang memang sudah ditakdirkan melatih pria bermata biru di era sekarang ini kan. Koji melakukan itu dengan cara sebaik-baiknya. Dia bahkan menjadi penghubung informasi dan strategi Boruto sekarang ini pula, menjaga Sasuke, berkomunikasi lewat katak pengintai itu dan menugaskan Boruto akan rahasia ego Jubi sendiri. Lalu setelah Boruto sekarat sekarang ini nih karena laser Jubidama Jura sendiri itu, apakah dia akan mulai bergerak dengan membawa kertas penyembuh dari Myobokusan seperti yang pernah dilakukan pada Hagurumo dahulu? Well, ini terbilang menarik. Yuk kita telisik lebih dalam dan mulai hipotesanya 20 menit dari sini. Info penting ya, sebelum pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan update pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, lagi rame banget tuh dan kita juga akan konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak dipasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini, di ending chapter 12 kemarin saat Boruto sudah mendapati buah duri tersebut, orang pertama yang langsung Boruto ajak komunikasi itu adalah Kashin Koji ya. Dia sudah beberapa kali melakukannya. Jika dalam misi-misi darurat, Boruto selalu berhubungan dengan Kashin Koji melalui kata pengintai tersebut dan sampailah momen di mana Koji itu mengkonfirmasikan bahwa buah tersebut adalah kunci untuk membebaskan Sasuke. Itulah yang disebutkan sebagai Togedama. Masalah terjadi saat muridnya Sakara setelah itu untuk pertama kalinya karena serangan laser Jubidama tersebut. Tentu dong kata pengintai memberitahunya dan Koji itu berteriak, "Woi Boruto, bagaimana kondisimu?" "Ya cukup buruk paman, meskipun tidak mengenai organ vitalku tetapi membuatku itu berdarah." Apa yang akan dilakukan oleh sang Kashin Koji tersebut sebagai bagian dari Sage Agung Jiraiya itu? Jelas ada beberapa hal ya. Dia akan langsung mengkonfirmasikan pada Orochimaru bahwa dia akan menjemput muridnya lagi langsung menuju ke desa Konagakure sendiri, karena di sana yaitu bisa keluar masuk pula secara aman loh. Nah data dan cakranya sama seperti milik Jiraiya Sannin itu dan tentu saran dari Orochimaru sangatlah berguna karena dia adalah ninja desa daun. Mau seperti apapun kondisi Orochimaru sendiri ya, Koji akan datang di sana dan langsung menyelamatkan muridnya Boruto itu. Seperti yang kita bilang kemarin, dia juga bisa melakukan Kuchiyose Pembali ya teman-teman. Ini menjadi sepaket hal yang bisa Kashin Koji lakukan jika memang keadaan darurat untuk Boruto sendiri. Lu bayangin aja cuy betapa kasihannya Boruto sejak chapter 1 hingga chapter 12 ini. Dia tuh mondar-mandir untuk misi demi menyelamatkan gurunya Sasuke itu, menjaga desa sendiri, Konoha itu, Himawari dan juga Sarada. Di samping itu seluruh dunia shinobi menganggapnya sebagai villain besar yang membunuh Nana Daime kan. Apa Boruto kena mental? Enggak sob, dia bodoh amat dengan hal itu tadi. Boruto tetap pada prinsipnya sebagai ninja bayangan. Jadi sebagai seorang ninja pasti ada batasan pula kan, meski mental dia
aman tuh, fisik juga belum tentu. Karena saat lelah cakranya juga naik turun, itulah resonansi karma yang sempat terjadi kala itu. Luka yang dialami Boruto sekarang meski tidak vital tetapi itu menembus hingga bagian luar. Pasti dong itu akan menimbulkan reaksi yang sangatlah hebat kan. Lama-kelamaan jika para ninja medis Konoha tak mampu untuk menyembuhkannya, gimana tuh? Ingat ya bahwa Sakura sendiri itu adalah ninja veteran berpengalaman, tetapi dia bukan ninja medis nomor 1. Ninja medis nomor 1 itu Tsunade yang sedang berada di luar desa. Entah apakah momennya nanti tepat, Tsunade tiba-tiba dalam perjalanan ke desa sendiri dan akhirnya bertemu Kashin, Koji, dan Boruto. Itu akan jadi plot twist jika memang terjadi seperti itu. Nah, kemarin ada yang berkomentar gini, Bang, mungkin nggak ya kalau Kashin Koji ini anggap saja datang untuk menyelamatkan Boruto? Dia bahkan membawa kertas penyembuhan dari Gunung Myobokusan itu. Nggak tahu kenapa bang, mungkin itu bisa menjadi hipotesa seru bila terjadi. Well, kita ngebacanya aja juga langsung dapat eureka moment cuy. Kita anggap Kashin Koji datang dengan membawa kertas penyembuhan Myobokusan ya. Kita sudah sangat jelas Boruto akan selamat dan sembuh seketika ketika kondisinya sudah hampir nol cakranya dan koin. Kenapa? Dan bagaimana bisa Kashin Koji akan mampu melakukan hal yang cukup mustahil itu? Gini, pada dasarnya beberapa shinobi pengguna Rasengan itu terhubung dengan Gunung Suci Myobokusan ya. Kita samakan dulu persepsinya, dan DNA Kashin Koji itu adalah Jiraiya. Belum ada sejarah lengkap dari Kashin Koji, bagaimana riwayatnya itu kan. Hanya dikatakan Amado itu menciptakan Kashin Koji dengan menambah DNA Jiraiya dalam dirinya. Itulah kenapa Kashin Koji bisa menggunakan kekuatan-kekuatan Sang Sage Agung Jiraiya sendiri. Masalahnya itu adalah telah ramai proses kala itu nih. Ketika untuk kali pertama Kashin Koji itu menggunakan Kuchiyose, dan itu adalah boiler gamma kan. Banyak yang preduga itu adalah cyborg katak nih, tetapi tak sedikit yang bilang itu masih berhubungan pula dengan Myobokusan. Well, jika sudah seperti ini, menghilangnya Kashin Koji setelah melakukan Kuchiyose pembalik kala itu juga ada dua hal kemungkinannya kan teman-teman. Pertama itu adalah langsung diselamatkan Orochimaru, entah gimana caranya. Mereka pada akhirnya berkenalan dan mungkin Kashin Koji membongkar rahasia tentang Jiraiya itu. Itulah kenapa, karena rasa ikatan emosional Orochimaru menolongnya. Saat itulah Kashin Koji memberikan informasi yang sepadan kepada dia. Yang kedua, dia memang pergi ke Myobokusan karena Kashin Koji juga pernah ke sana karena ingatan dari DNA Jiraiya tersebut ya. Dia juga mengunjungi Gunung Suci tersebut meskipun waktunya cukup lama atau mungkin 30-an hari seperti yang pernah dikatakan oleh sang katak kala itu di era Naruto ya. Nah, dia bahkan bisa saja berlatih di sana dan mengatakan kebenaran Jiraiya yang sesungguhnya dalam dirinya itu. Setelah dia terluka, dia kembali diobati di sana dan sembuh lalu bertemu dengan Orochimaru. Nah, semuanya bisa saja terjadi seperti itu. Karena teman-teman, kalau kita berbicara tentang takdir yang bawa Boruto bertemu Kashin Koji itu memang sudah serasa ditentukan ya. Itu kayak nyambung aja sob. Myobokusan, Rasengan, dan ramalan pria bermata biru loh. Ingat gak nih jika orang pertama yang menerima ramalan tersebut adalah Jiraiya dari Gamamaru, sang Gama Seni Myobokusan sendiri kan. Ia berkata, kalau kau akan memiliki murid bermata biru yang akan membawa perubahan besar dalam dunia shinobi sendiri. Well, kalimat tersebut Gamamaru dapati dari Hagoromo tentang ramalan manusia bermata biru ya. Tetapi ramalan tersebut ada satu hal lagi yang disalahpahami sepertinya di era sekarang ini, bahwa pria bermata biru itu tidak hanya satu teman-teman. Pria bermata biru ada di tiap generasinya. Bahkan itu adalah para pewaris dari orang pertama pencipta teknik Rasengan loh, Minato sendiri teman-teman. Itu adalah kakek Boruto kan. Nah, karena Kashin Koji ini mewarisi tekad Jiraiya dan dia berpegang teguh di jalan sang Sanin kata tersebut, itulah kenapa pertemuannya dengan Boruto itu adalah takdir ketika Sasuke telah disegel oleh akar pohon dewa dan cakranya menjadi Hidari tersebut ya. Pada chapter 4 kala itu kita semuanya akhirnya bisa melihatnya lagi. Suara tersebut terdengar di sekitaran sang pria bermata biru. Ternyata Boruto sedang bersandar setelah menggunakan teknik terbang dewa petir ya kala itu. Dia kemudian mencopot ikat ninjanya sambil terus dipandanginya, yaitu adalah ikat kepala milik gurunya Uchiha Sasuke. Beberapa saat setelah itu, seseorang akhirnya muncul dari balik pohon tersebut dan menemui Boruto. Dia mengatakan seperti ini, kau ingin menghancurkan planet ini secara instan ya? Jangan pernah paksa dirimu seperti itu lagi, Boruto. Dia kemudian meresponnya, maaf Kashin Koji-san, aku tadi terburu-buru. Ya, akhirnya Kashin Koji lah yang beneran melindungi Boruto dan menjaga Sasuke loh. Bukankah itu menarik? Nah, dia itu masih berbicara ya, kurang lebih seperti ini.
Aku tidak sedang berusaha menenangkanmu, tetapi kau harus tahu bahwa ini pun akan terjadi dengan kemungkinan yang sangatlah tinggi. Apa yang akan kita lakukan akan sangat menjadi sulit dan berubah, tetapi kita akan terus tetap berjuang. Nah, di tangan Kashin Koji inilah Boruto ini akhirnya mendapati guru baru yang membagikan dua kekuatan besar dalam dirinya loh teman-teman. Itu adalah Uzoiko Rasengan dan juga Flying Raijin Hiraishin tersebut. Semuanya pasti sangat sepakat bahwa Rasengan Uzoiko Boruto tercipta itu karena ada hubungan dengan pelatihan Kashin Koji kan. Dia melihat kekuatan dan potensi Boruto ke depan. Untuk itulah dia membantu sama ketika Kakashi memiliki ide dan terciptalah Rasen Shuriken lewat Naruto kala itu. Mungkin hal seperti itu juga terjadi di antara keduanya. Kita ingat betul pada tahapan maksimum Boruto kemarin bisa mengeluarkan Uzoiko Vortex-nya secara masif dan akhirnya meledakkan Hidari kan. Tentu hal ini sangatlah luar biasa karena ternyata Uzoiko itu tidak memiliki batasan sama sekali sob. Syaratnya Boruto itu harus menyentuh tanah saja sebagai media kakinya untuk penyerapan tersebut. Selain itu teknik terbang dewa petirnya, kalian ingat gak momen ketika Kashin Koji muncul di desa dan dia dihadang oleh Kakashi itu kayaknya Koji itu berhasil mengambil gulungan ninja tersebut ya. Untuk mengetahuinya, mungkin itulah yang ada hubungannya dengan Hiraishin, lalu diajarkan kepada Boruto sendiri. Ingat bahwa ayahnya Naruto dahulu itu juga pernah mencuri gulungan rahasia Kage dan tiba-tiba menguasai Kage Bunshin secara mengesankan dan cukup instan kan. Mungkin bisa aja seperti itu untuk Flying Raijin Boruto. Koji paham konsep dan tekniknya. Dia mewariskan kepada Boruto yang memang secara naluriah Minato banget ditambah DNA silsilahnya itu. Lalu dia berhasil menguasainya. Jadi beberapa waktu ke depan dia ini dikenal sebagai God Hunter Flying Raijin Borushiki sang pengguna Uzoiko Vortex. Wah, itu mengesankan gak sih mendengarkannya? Chapter 13 nanti peran Kashin Koji akan sangatlah besar. Ini sama seperti Orochimaru dan memang sudah seperti itu ya seharusnya. Di beberapa chapter mendatang Boruto akan diberikan dukungan penuh oleh Koji dan juga Orochimaru. Kita yakin bahwa Boruto pasti akan sembuh. Cuman yang menarik untuk diperdebatkan adalah beberapa plot twist yang akan terjadi. Beberapa video kita lainnya juga memfokuskan dia kemungkinan lainnya itu yang akan terjadi ke depannya itu beberapa hal seru memang akan berjalan menarik. Sekarang sama seperti Orochimaru kemarin, kayaknya selain Uzoiko dan warisan yang sudah diberikan itu, peran apa lagi untuk Boruto ke depannya berdasarkan clue-clue yang pernah muncul dalam cerita dunia Shinobi sekarang itu akan menarik di antara Kashin Koji dan Boruto sendiri. Kita sendiri berkeyakinan ada dua hal teman-teman, Senjutsu dan juga pawang untuk Boruto dalam kendali Momoshiki kan. Meskipun ya ini terkesan sulit loh. Nah kala itu sempat ramai setelah ending Boruto awal-awalan dulu muncul, di mana adegan yang membuat para fan takjub adalah bahwa Boruto mengeluarkan beberapa elemen kan. Yang lebih mengesankan lagi, di bawah pelipis matanya itu Boruto ini memiliki tanda goresan yang identik dengan Senjutsu. Kalian ingat gak momen saat itu? Kala itu kita sempat berargumen nih, jika terlalu dini kan Boruto bisa menyerap energi alam dan dia juga belum pernah mengunjungi salah satu dari 3 tempat suci tersebut. Memang ini akan menarik karena Mitsuki pun juga menguasai Sage Mode ya. Dan dalam ending opening kala itu teknik-teknik seperti Katon, Suiton, Futon, dan Raiton digunakan oleh Boruto. Dan itu adalah sesuatu yang mengesankan. Semuanya terjadi loh di era sekarang ini. Tapi itu dulu kan Boruto masih mustahil mempelajari Senjutsu. Nah di tangan dingin Kashin Koji segalanya sangat mungkin terjadi teman-teman. Seperti yang kita bilang tadi ya, bahwa Myobokuzan di era ini tetap akan memainkan peran yang signifikan. Sangat rasional pada akhirnya jika terhubung dengan Kashin Koji sebagai perantaranya. Sejak kira masa lalu Gamamaru ini sudah mengetahui kedatangan seorang Otsutsuki ke bumi kan ya. Dan ia tambah paham setelah mengetahui motif Kaguya menggunakan pohon Shinju itu untuk membentuk sebuah pasukan. Itulah kenapa Myobokuzan juga selalu identik dan membantu para shinobi sendiri. Tentunya untuk melawan kekuatan-kekuatan tak terbatas dari para Otsutsuki tersebut kan. Nah meskipun Boruto tak berniat menjadi sosok sebagai Kage itu, tetapi tetap saja ya latar belakangnya ini juga berhubungan dengan Myobokuzan. Dari mulai Jiraiya, Minato, mereka berhubungan dengan Gunung Suci itu kan. Sementara ayah Naruto itu dia juga berlatih energi alam di tempat tersebut. Nah akan ada sedikit privilege bagi Boruto sendiri karena keluarganya sudah pernah berhubungan dengan para kata agung Gunung Suci tersebut. Memang belum ada kepastian yang jelas ya apakah Kashin Koji lah yang akan membawa Boruto ke Gunung Myobokuzan itu, tetapi peran Koji sendiri kemungkinan memang diprediksikan seperti itu untuk membantu Boruto pada akhirnya nanti, khususnya kemampuan Sage Mode energi alam ya. Terlepas ia membawanya ke Myobokuzan atau bahkan Ryujido atau ke markasnya Orochimaru yang sekarang ini mereka ada di sana. Karena itu gini teman-teman,
Kita tahu sendiri bahwa klan Otsutsuki itu memang memiliki kemampuan luar biasa gila kan, dimana cakra mereka yang tak terbatas itu, dan sekarang ini pun ada sebuah teknik yang menakutkan dari mereka yang dikenal sebagai Shinjutsu, teknik seni ilahi para dewa kan. Beberapa waktu kebelakang kita sempat menyinggungnya bahwa jika ada sebuah antitesis teknik yang mampu melawan Otsutsuki, maka Senjutsu adalah salah satu pilihan yang tepat. Kenapa? Ya, karena teknik ini tak ada dalam sejarah klan Otsutsuki sendiri. Hagoromo pun belajar dari Myobokuzan. Dengan Senjutsu itu akhirnya berhasil menyegel Kaguya sendiri kan. Sementara itu Urashi kala itu begitu takjub bagaimana bisa di bumi ada kekuatan yang luar biasa seperti itu. Kemampuan seperti ini tak pernah ada dalam bangsa kami. Itulah yang pernah dilakukan dan dikatakan oleh Urashiki yang mengambil sedikit Sagemode Mitsuki. Naruto pun sempat mengatakan dalam perang shinobi keempat itu seperti ini. Salah satu keberuntungan selama ini adalah belajar Senjutsu energi alam loh. Nah, jika ditarik lebih panjang lagi sampai era Boruto sekarang ini, maka cukup relevan karena era Boruto lah dimana para Otsutsuki ini terus saja bermunculan dengan kemampuan baru yang juga diperlihatkan itu, maka sudah tidak ada kata enggak lagi ya bagi Boruto. Pada akhirnya nanti dia pun juga akan belajar teknik Senjutsu energi alam selain Shinjutsu teknik dewa tersebut ya. Kami pikir meskipun Kashin Koji ini sudah membuat Boruto luar biasa dengan teknik seperti Uzuiko itu energi planet sendiri, itu ada beberapa hal yang ada dalam prosesnya lagi, dan itu kemungkinan adalah tentang energi alam. Nah, kalian ingat gak bahwa keberadaan Jiraiya dahulu juga untuk menjaga Naruto dari amukan Kyuubi kan dalam dirinya itu? Ya, betul sekali bahwa selain Senjutsu itu tadi, peran Kashin Koji seperti yang kita yakini beberapa waktu kebelakang itu adalah untuk menjadi pawang dari amukan Momoshiki loh sob. Meskipun ini juga akan sangat sulit ya, hasilnya Koji akan mengetahui beberapa detail caranya. Nah, seperti yang kita tahu Nakama, bahwa benar kaitannya nih setelah chapter 11-an kemarin atau bahkan 12 tuh ada 2 atau 3 hal yang paling membuat Boruto tuh khawatir jika terjadi kan. Ini dianggap sebagai momen mengerikan baginya itu. Dia sedang mencegah beberapa hal buruk itu mengacau. Pertama, jelas banget dia tak ingin Shinju itu tetap ada di planet bumi itu sendiri. Yang kedua, Momoshiki mengendalikan tubuh Boruto karena sebuah respon tertentu kan. Dan yang berikutnya, kejutan-kejutan lain yang tak akan dia sadari berkaitan dengan Otsutsukifikasi dalam dirinya maupun background keluarganya sendiri itu. Nah, dalam keadaan dirinya yang akhirnya terluka sekarang ini, jelas dong cakranya sedang tidak stabil. Makanya dia membutuhkan peran dari Kashin Koji untuk sesuatu di luar dugaan itu. Ya, siapa? Untuk menjaga siapa? Momoshiki teman-teman. Akan jadi masalah memang jika Boruto yang sekuat sekarang ini dan sebadas itu tiba-tiba berhasil dikendalikan oleh Momoshiki. Wah, itu tentu akan menjadi bencana besar yang akan menakutkan sih, meskipun kita juga penasaran akhirnya nanti. Ingat ya bahwa kekuatan Boruto yang sudah di momen ini sebegitu mengesankannya. Dia bisa melakukan beragam teknik seperti Hiraishin no Jutsu. Apakah dengan Momoshiki akan ada Otsutsuki pengguna Hiraishin? Akan menarik sih. Hiraishin Borushiki mungkin. Itu sungguh momen yang menarik untuk ditunggu. Kita yakin ya ke depan Momoshiki akan ditampilkan karena sejak awal Boruto sudah mendapatkan panggung. Himawari juga sudah ada beberapa rekan-rekannya juga sudah itu. Namun Momo sudah mendapatkan clue-cluenya. Artinya memang benar sebentar lagi itu akan bangkit. Tentu jika sudah sekrusial ini, memang peran Kashin Koji segera dimunculkan. Karena ketika semuanya pasti juga sependapat kan bahwa kemunculan Kashin Koji di era Boruto 2 Blue Vortex nanti pasti jika Boruto sudah dikendalikan oleh Momoshiki kan ya, atau dalam kondisi terdesak seperti chapter 12-an kemarin akhirnya itu. Kedatangan Kashin Koji ke desa itu bukanlah suatu hal yang mustahil dalam waktu dekat jikalau resonansi karma antara Boruto dan Kawaki terjadi lagi kan. Kawaki sengaja melakukan itu kala itu untuk mengacau Boruto di desa, dan pertempuran menghadapi Ego Cui bisa berakhir kemenangan jikalau tidak karma keluar karena Boruto tak punya pilihan lainnya di saat semuanya sudah terdesak itu. Dia membangkitkan karmanya karena Boruto juga sudah mengatakan kepada Shikamaru bahwa dia ini belum mampu mengendalikannya. Itulah kenapa sosok Kashin Koji bisa muncul dan berperan besar karena sangat dibutuhkan. Nah, jika dahulu Jiraiya sendiri mampu mengendalikan Naruto jika masuk dalam mode rubahnya, bahkan sempat ekor 4 keluar kan, Leontin itu hancur. Jiraiya sampai rela berkorban, dadanya hampir remuk tuh karena serangan Jinchuriki Kyuubi. Bagaimana dengan Kashin Koji? Ya, kalian ingat gak first look saat Boruto muncul pertama kali setelah time skip itu berjalan? Dia itu serasa memiliki sebuah Leontin atau kalung juga kan. Mungkin itulah cara serupa yang dilakukan Kashin Koji untuk menangani Boruto jika dia dikendalikan Momoshiki. Tempat itu semacam penjembatan
dilakukan ya agar Boruto lebih tenang, cakranya kembali dan kesadarannya membantu menekan kekuatan Momoshiki. Dengan seperti itu sepertinya Kashin Koji ini memang akan segera muncul dalam beberapa chapter tuh nanti. Kedatangan Kashin Koji nanti harusnya juga akan menjadi daya tarik lagi. Pasalnya di sana itu juga ada Amado. Apakah yang akan dilakukannya? Apakah Koji tahu sesuatu tentang Amado sendiri, atau Amado memang sudah tahu sejak awal kenapa perginya Kashin Koji itu? Dan kayaknya hubungan antara Amado dan Koji itu hanyalah rekan partner aja ya sob, gak lebih dari guru murid seperti yang berterkaitan erat saling melindungi antara Boruto dan Kashin Koji. Wah, jika itu terjadi, maka Boruto pada akhirnya sebagai sosok villain yang berpotensi paling berbahaya dalam sejarah melampaui era-era sebelumnya itu, dia diapi dan dijaga ketat oleh beberapa circle pentingnya. Siapa? Ya Orochimaru, Sasuke, dan juga Kashin Koji sendiri. Yang terkadang seharusnya nih mereka pun juga masih kewalahan ketika sang Otsutsuki dalam diri Boruto itu mengamuk. Well, kita akan buatkan di 20 menit lagi di video selanjutnya ya tentang sang wadah itu sendiri. Sepakat nakal semuanya dengan hipotesa panjang ini? Nah, terus di kolom komentar di bawah ya. Mungkin gak kedepannya si Otsutsuki Momoshiki itu akan mengacu kepada sang wadahnya itu sendiri. Menarik. Jadi itulah tadi ya pembahasan awal tentang prediksi chapter ke depan dari pergerakan Kashin Koji dan aksinya dahulu untuk mengajarkan teknik rasengan fenomenal pada Boruto sendiri, Uzuiko Vortex, dan kini peran Kashin Koji menanti di chapter-chapter mendatang. Apakah dia akan menyembuhkan Boruto dengan sesuatu seperti kertas penyembuhan yang disebutkan para fans sendiri? Menarik untuk ditunggu. Oh iya ya, jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.